lagi kita sampai pada halaman 43 ya, dari buku yang revisi 2017 ya. Pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlistnya ya. Kita mulai dari bagian pertama ya. Ini adalah bagian yang berapa ini? Ke-12 ya, video ke-12 ya. Nah, ini bagian 11 di sini. Oh, belum saya masukkan sini ya. Oh, ada di bawah sini. Oke. Sekarang kita akan bahas ya, pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Ya, kok ada uduknya di sini, penduduk uduk. Nah, ini detail saja. Nah, oke, pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Apa hubungannya? Mari kita bicarakan. Ya, kita baca dulu alasan. Angka kelahiran penduduk paling rendah terdapat di Monaco. Jadi orang Monaco ini jarang yang lahir di sana ya, jarang bayi yang lahir. 6 kelahiran tiap 1000 penduduk ya. Jadi kecil sekali. Angka kelahiran tertinggi terdapat di negara Nigeria maksudnya ya. 50 kelahiran setiap 1000 penduduk. Wah, ini ya, produktif orang Nigeria ini. Ya, angka kematian terendah terdapat di negara Qatar ya, karena Qatar ini adalah negara yang makmur ya, dan Uni United Arab Emirates ya, di sana negara makmur mungkin ya. Orang sakit itu perawatannya itu bagus, jadi angka kematiannya rendah. 1 orang setiap 1000 penduduk, sedangkan angka kematian tertinggi terdapat di negara Lesotho, 20 orang tiap 1000 penduduk. Nah, ini mungkin masalah sanitasi dan lain-lain, banyak masalah pasti di kesehatannya ya. Pertumbuhan penduduk adalah, nah ini definisi ya, kalau adalah seperti ini dihafalkan ya. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan, jadi ini adalah kata kunci ya, keseimbangan dinamis ya, antara kekuatan yang menambah ya dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk ya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran ya. Kelahiran ini biasa kita sebut natalitas ya, disebut N natalitas ya. Natal itu lahir ya. Kematian mortalitas ya, bukan Mortal Kombat, mortalitas. Dan migrasi ini dibagi menjadi 2. Jadi ada yang emigrasi ya, ya, kita simbolkan E di sini ya, atau imigrasi. I ya, kalau E itu keluar, ini keluar. Kalau imigrasi masuk. Ya. Oke. Sedangkan migrasi disebut faktor non alami ya, ini yang tidak alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk ya, pertumbuhan penduduk ini kita singkat PT gitu aja ya, pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk ini adalah yang lahir natalitas dikurangi mortalitas, dikurangi yang meninggal ya, ditambah yang masuk alias imigrasi dikurangi yang keluar emigrasi. Ini adalah rumusnya ya, itu PT pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang ya, sedang-sedang saja ya, kayak lagunya Verdi Vera. Kalian mungkin nggak kenal lagu itu ya, lagu dangdut zamannya Pak Ali. Pada periode 2010 dan 2014 angka pertumbuhannya mencapai 1,4%. Wah, ini gimana ini angka pertumbuhan penduduk ya. Jadi pertumbuhan penduduk ini adalah misalnya pertumbuhan penduduk singkat ya, ini adalah PT ini tadi ya, dibagi P0 penduduk mula-mula ya. P0 itu penduduk mula-mula, adalah penduduk mula-mula ya. Nah, ini kali 100%. Hitungnya gitu ya. Jadi ini pertumbuhan penduduk dibagi penduduk mula-mula, jumlah penduduk mula-mula dikali 100%. Nah, keluarlah angka ini di Indonesia sekarang ya, per tahun ya, per tahun atau annual. Nah, untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Ini
program ini sudah ada sejak zamannya Pak Harto dulu ya, sejak Orde Baru. KB, keluarga berencana, biasanya ada patung-patung KB itu dulu ya. Dengan jumlah keluarga berencana penduduk Indonesia mengalami penurunan dari awalnya 2,31 pada periode 1971 sampai 1980 ya, zaman Orde Baru ini ya, menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai 2000. Jadi kan sukses programnya, program keluarga berencana ini sukses ya. Oke, jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur jenis kelamin ini diambil dari tahun 2019 ya. Tadi Pak Ali ya dapatnya dari browsing ya, di sini keluarga berencana ya. Di sini dapatnya logo itu dari sini ya, Kopas tadi. Nah, ini keluarga berencana ya. Jadi oke, kita lanjut ke sini lagi. Nah, di sini jumlah penduduk Indonesia. Kalau lihat dari strukturnya ini, kita beruntung ya, usia produktifnya lumayan tinggi ya, antara 16 sampai 60 tahun. Nah, ini adalah usia produktif. Nah, tapi yang lahir juga banyak ini masih ya, banyak. Yang atas dan bawah ini akan menjadi beban bagi yang produktif ya. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak dari penduduk usia muda ya. Hal ini sebagai akibat masih tingginya tingkat kelahiran. Tapi tingkat kelahiran yang tinggi ini juga beberapa tahun ke depan akan menyumbang tingkat produktif juga kan. Persentase penduduk 14 tahun ya pada 1980 mencapai 40,3%. Pada 1985 sedikit turun menjadi di sini 39% ya. Nah, penduduk usia muda pada tahun 2000 diperkirakan turun menjadi 37 dan 34. Pertumbuhan penduduk sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia ya, setelah Cina, India, Amerika Serikat baru Indonesia berarti ya. Jadi Cina ini pertumbuhannya cepat ya, pertumbuhannya ekonominya juga tumbuh dengan cepat di Cina itu. Wah, ini Indonesia. Nah, pertumbuhan penduduk yang cepat ya, yang cepat menyebabkan beberapa hal. Jadi yang kalau terlalu cepat nggak bagus ya. Nanti khawatirnya pertumbuhan penduduk usia muda cepat ya akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Ya, jadi kalau penduduknya banyak, infrastrukturnya belum jadi, pendidikannya tidak bisa diurusi dengan baik, ya ujung-ujungnya tingkat penganggurannya akan tinggi ya. Jadi banyak orang nyari kerja dan belum tentu dapat ya. Ya, ini juga gambar dari browsing ya, dari CNN tadi. Oke, persebaran penduduk tidak merata yang kedua ya. Jadi ya langsung saja poin-poinnya ya. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat, yang pertama penduduk usia muda cepat ya menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian persebaran penduduk tidak merata karena terlalu cepat, nggak sempat dipindah kemana-mana ya. Indonesia sih terkonsentrasi di Jawa, Bali, Madura ini ya, jadi yang lain masih sepi ya, kecuali Makassar ini sudah mulai rame ya, terus Lampung karena memang banyak transmigrasi, dulu banyak sekali transmigrasi ke Lampung dan rasanya sukses ya, sehingga mulai rame di Lampung ini. Nah, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan karena banyak penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Ya, grafik yang ini ya, yang Pak Ali kotain. Nah, ini kalau angka kelahiran terlalu cepat, yang muda yang di bawah 15 tahun, ya, yang 15 tahun ke bawah ini besar. Nah, besar ini akan menjadi beban. Ya, beban bagi yang produktif. Nah, ini daerah yang menjadi beban. Dan itu tidak baik. Tidak baik. Oke, nah kalau ini yang sudah mature ini ya, jadi yang lahir dengan yang menanggung beban. Nah ini kalau ini negara-negara maju justru ujung-ujungnya juga nggak baik juga ya, terlalu banyak yang tua, lahirnya sedikit ya. Ini penduduk tua, penduduk dewasa. Oke, arus urbanisasi yang tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja ya. Jadi di kota itu menjanjikan lebih banyak lapangan kerja, nyari duit lebih mudah ya.
Cuman hidup sebenarnya lebih nyaman di desa. Jangan salah. Dengan adanya produk internet ini mungkin ini akan berubah ya, mungkin ini akan berubah dengan adanya internet. Dengan adanya internet, kecenderungan ini akan bergeser. Ini akan bergeser. Kalau dulu orang berjubel maunya ke kota, sekarang justru banyak pekerjaan yang bisa dilakukan work from home, ya, bisa dilakukan di rumah, ya. Bahkan ya, kita tetap bisa di Indonesia, pekerjaan kita di luar negeri, ya. Kita di desa yang suasananya itu sangat menyenangkan, ya, saya lihat di sini ya, suasana di desa itu sangat menyenangkan seperti ini ya. Tapi kita boleh jadi pekerjaannya di luar negeri dengan adanya internet. Nah, internet ini akan membawa perubahan yang sangat besar. Ya, jadi kita nggak perlu berbondong-bondong lagi ke kota seperti ini. Ya, oke. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, ini ujung-ujungnya kalau urbanisasi tidak berbendung, ini efek urbanisasi. Ya, sudah sempit, ya, kotor, ya, dan lain-lain yang nggak enak lah intinya ya, ruwet, ya. 4L, lo lagi karena terlalu banyak ya, terlalu banyak orangnya. Ini gambar dari republika.go.id. Ya, masalah kemerdekaan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Nah, ini sumber daya manusianya ini ya yang kita harus diakui ya, malah semakin turun ini ya indeks prestasi Indonesia dibanding negara-negara lain. Jadi ini proses pendidikan kita justru tidak semakin bagus ya, malah ada kecenderungan malah semakin turun beberapa tahun terakhir ini, dan ini kabar buruk sebenarnya. Indonesia ya, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Ya, kalau pendidikannya rendah, terus banyak anak yang sudah bekerja di usia dini, ya ini pendapatan per kapita tentu saja rendah. Mereka mau dapat uang berapa ya? Apalagi pendidikan rendah juga pekerjaan yang didapatkan biasanya pekerjaan yang levelnya tidak terlalu tinggi juga pada umumnya ya, tidak selalu seperti itu. Rendahnya pendapatan per kapita menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga anak putus sekolah dan berhenti sekolah sebelum tamat ya, sehingga mereka harus bekerja seperti ini, dan ini sangat disayangkan. Padahal adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau seperti ini pelanggaran ya, pelanggaran. Jadi adalah hak asasi anak ya, kita melanggar hak asasi anak kalau sampai itu dibiarkan terus berlangsung. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan seperti program beasiswa, adanya bantuan sekolah, BOS ya. Sekarang dari SD sampai SMA harusnya gratis. Ya, seharusnya gratis. Kalau di Surabaya sih gratis. Ya, nggak tahu kalau di daerah lain mungkin ada yang bayar, terutama di sekolah-sekolah negeri gratis. Ya, program wajib belajar dan sebagainya. Walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan Indonesia masih terkurung rendah. Ini sangat disayangkan. Ya, dana BOS yang dikucurkan pemerintah itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Wong sekolahnya sudah gratis, tapi ini banyak yang tidak mau mengikuti pelajaran dengan baik, apalagi pandemi seperti ini. Wah, disuruh sekolah online susahnya minta ampun, ya kan? Selain itu, tingkat kesejahteraan juga merupakan salah satu penentu ya dari kualitas penduduk. Ya, kesejahteraan tentu saja ya. Kesehatan, maaf. Tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Ya. Mensana in corpore sano. Kalau tubuhnya sehat, jiwanya sehat. Kalau jiwanya sehat ya akhirnya bisa hidup dengan sehat. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi ya, dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang masih rendah dibandingkan negara-negara maju. Ya, kita
angka kematiannya masih cukup tinggi ya. Ya, ini angka kematian kita. Ini Pak Ali dapatkan informasi dari ini tingginya angka kematian. Kurang pengetahuan gizi, kematian ibu dan bayi tinggi. Ya. Kurang pengetahuan gizi artinya apa? Pendidikan lagi ya. Jadi masih banyak orang yang belum paham bagaimana cara memberikan gizi yang baik ya. Masih banyak anggapan makanan kalau mahal bergizi, belum tentu ya. Ini loadingnya lama ya, sudah nggak usah ditunggu ya. Oke, kita lanjut dulu. Mata pencarian merupakan salah satu dari beberapa tolok ukur kualitas ya. Jadi tolok ukurnya lebih dari satu ya. Mata pencarian adalah salah satu dari beberapa tolok ukur kualitas. Ini tadi sudah loading belum? Wah, ini ya, sudah loading ya, Radar Surabaya. Angka kematian, nah ini apa ya? Angka kematian ibu AKI ya, dan angka kematian bayi. Wah, ini bikin lambat ini ya. Ya sudah, kita tunggu aja. Jawa Timur masih tergolong tinggi. Ini kita kembali sini aja. Mana tadi? Loh, kok ini? Wah. Pelanggar. Nah, ini dia. Oh, ini. Angka kematian ibu AKI dan angka kematian bayi AKB di Jawa Timur, Jatim masih tergolong tinggi. Berdasarkan data tahun 2018, AKI mencapai 91,45% per 1000 kelahiran, sementara AKB sebesar 13,4% kelahiran. Nah, ini dan seterusnya bisa kalian baca sendiri ya. Intinya angka kematian ini di Jawa Timur masih tinggi. Ya, oke, kita ke sini lagi ya. Maka akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak semuanya mungkin ya. Akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak semuanya terserap. Ini salah ketik ya. Bahkan semakin ketat persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda merupakan tenaga yang kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntungkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif. Tersebut merupakan beban. Ya, jadi kalau angka kelahiran terlalu banyak ya beban. Ya. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, berbeda dengan negara maju yang sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah sektor industri. Sebenarnya tidak masalah, asal bertaninya itu bisa secara modern dan kita menjadi eksportir. Yang jadi masalah, sudah kita ini adalah mayoritas petani, ya. Mayoritas penduduk Indonesia kan bermata pencarian petani, tapi beras masih impor, jagung, kedelai impor. Ini kan kontraproduktif. Nah, ini masalah pendidikan kembali ya, sekali lagi. Ya, terus banyak anak muda yang tidak tertarik untuk bertani. Ini nggak baik ya. Jadi pertanian ini kalau dikelola dengan baik, wah ini juga kan keren sebenarnya ya. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk menjadi petani juga. Ya, tapi bertani dengan teknologi yang tinggi. Ya. Nah, anak-anak muda, Indonesia ini agak kekurangan petani, masalah yang muda-muda itu. Ya, ini harus kita gelorakan semangat untuk menjadi petani. Ya. Yang penting, ya, walaupun petani, tetapi kuncinya adalah teknologi. Ya, kita harus menggunakan teknologi yang mumpuni, yang terkini, ya, baik, ya, teknologi yang baik. Oke, ini adalah pembahasan untuk video ini. Nanti akan kita lanjutkan ya. Setelah ini kita akan membahas, kita akan membahas aktivitas kelompok ini ya. Kita bahas, ada pertanyaan-pertanyaan cukup menarik di sini. Oke, kita sudahi sampai di sini dulu.